Bab 1661, Kesalahpahaman Biyelin. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Ayo pergi bersama. Chu Xiaobei dan wanita lainnya juga segera berdiri. Mereka juga ingin melihat seperti apa latar belakang Biyelin, dan apa yang ingin dilakukan Sulang. Di ruangan yang sunyi, bagian abadi di tangan Sulang sedang disempurnakan hingga saat kritis, jadi dia tidak keluar untuk pertama kalinya. Kemudian, Chu Xiaobei dan yang lainnya pertama kali tiba di alun-alun pintu masuk dan keluar istana Kaisar Pengejar Jiwa. Pengejar jiwa, buka larangan. Chu Xiaobei mendengus pelan, mengambil nyawanya dari jiwa, dan segera membuka penghalang pertahanan dan larangan penyembunyian. Tiba-tiba, seorang wanita heroik muncul di depan matanya, mengenakan celana ketat hitam, baju besi berat, dan jubah merah tua. Apakah kamu Biyelin? Apa yang kamu lakukan pada Sulang kami? Meskipun Biyelin memancarkan aura yang sangat kuat, Chu Xiaobei sama sekali tidak takut. Ketika Biyelin mendengar ini, wajahnya terkejut, dan ada sedikit gosip di dalamnya. Kamu, Sulangmu. Biyelin menatap Chu Xiaobei dan yang lainnya, terutama berfokus pada tubuh Yu Qing untuk waktu yang lama. Jelas, dia salah paham. Menganggap Yu Qing sebagai salah satu wanita Sulang dengan identitas yang sama dengan Chu Xiaobei dan yang lainnya. Jangan salah paham, hubungan antara Taois Sulang dan aku tidak seperti yang kau pikirkan. Yu Qing memahami ekspresi Biyelin, ekspresinya stagnan, wajahnya memerah, dan dia segera menjelaskan. Kau sangat gugup, sepertinya aku benar. Biyelin mengangkat alisnya dan tertawa, kau yang telah menjaga tubuhmu seperti batu giok selama lebih dari 1 miliar tahun memiliki hari resusitasi. Selamat, jangan bicara omong kosong. Yu Qing berkata dengan bersemangat, aku tidak ingin menjelaskannya untuk kedua kalinya. Tidak ada penjelasan. Biyelin menunjukkan ekspresi yang sangat ku mengerti, aku mengerti, jangan tanya. Kau, lupakan saja, silakan, kenapa kau di sini? Apakah karena urusan kincengan aku meminta masalah pada Taois Sulang? Yu Qing memutar matanya dan berkata dengan dingin, aku bisa memberitahumu, Taois Sulang bukanlah sesuatu yang bisa kau goyahkan. Yo, aku tidak mengatakan apa-apa, kau hanya melindungi Sulang seperti itu. Biyelin memasang ekspresi terkejut, sepertinya aku masih meremehkan hubungan antara kau dan Sulang. Penguasa surga darah giok, apakah dia memiliki sisi yang jahat? Ekspresi Yu Qing pulih dengan tenang, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Daois Sulang adalah tamu berstandar tertinggi di Istana Sembilan King. Sebelum perang reinkarnasi, tidak seorang pun ingin menyentuhnya. Sungguh tekad yang kuat, Biyelin berseru, lalu tersenyum, namun, aku benar-benar tidak datang untuk merepotkan Daois Sulang. Lalu, apakah kamu di sini untuk meminta maaf? Chu Xiaobei melangkah maju, matanya yang indah menatap Biyelin dengan saksama. Kuasa immortal, berani. Biyelin tersenyum, lalu mengangguk, ya, aku di sini untuk meminta maaf, dan Sulang sendiri. Maaf, aku terlambat. Suara laki-laki yang jelas menyebar di sekitar, tetapi Sulang kebetulan datang. Begitu dia melihat Biyelin, dia segera membuka panel atribut lawan. Panel properti, nama, Biyelin. Ras Jade Qilin, level kualifikasi, tak tertandingi. Level alam, Liudu tidak memiliki level dewa. Level serangan, Kaisar tertinggi Liudu plus. Level pertahanan, Kaisar tertinggi Liudu plus. Level senfa, Kaisar tertinggi Liudu plus. Level daya tahan, Kaisar tertinggi 6 dus plus. Level roh, alam nirvana yang rusak. Menguasai latihan, sutra hati Qilin berdarah hijau, Qilin King Mingluk tidak ada level dewa, Dacheng. Buku Wuming Qilin tidak ada level dewa, Dacheng. Sutra Netherworld Qilin tidak ada level dewa, Xiao Cheng. Liudu tidak memiliki kelas dewa. Sulang terkejut sejenak. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pria yang begitu kuat. Pada saat yang sama, Biyelin juga mengamati Sulang. Namun, dia melihat bahwa level kultivasi Lang hanya berfluktuasi 2 kali, dan auranya hanya 4 kali tanpa dewa. Itu benar-benar jatuh ke alam. Basis kultivasi aslinya mungkin tidak lebih lemah dari milikku. Biyelin tidak meremehkan Sulang, dan menempatkan Sulang tinggi di dalam hatinya, Tuan Darah Giok, Biyelin. Pada saat ini, Sulang menatap Biyelin dan bertanya dengan ringan. Tepat sekali. Saya datang ke sini hari ini untuk meminta maaf atas kekasaran bawahan saya.
Bielin membungkuk kepada Sulang dengan lugas, dengan sikap yang sangat tepat. Baiklah, saya menerima permintaan maaf Anda. Sulang tersenyum, ada hal lain. Sudah, saya sudah tahu identitas Jing Yuanbai. Terima kasih kepada rekan Sulang karena telah membantu saya menyingkirkan bahaya besar yang tersembunyi ini. Bielin mengangguk, mengeluarkan sebuah cincin, menyerahkannya kepada Sulang di udara. Ini adalah permintaan maaf dan terima kasih, terimalah. Baiklah, Sulang hanya menerima cincin itu, jika tidak apa-apa, saya akan terus mundur. Satu hal lagi, Taois Sulang membunuh Jing Yuanbai dan telah menjalin perseteruan besar dengan Istana Changhen. Bielin segera berkata, kebetulan saja Biksu Etian dan Istana Changhen tidak berbagi langit yang sama, jadi saya ingin membentuk aliansi dengan Taois Sulang. Aliansi, Sulang mengangkat alisnya, apa gunanya ini bagiku? Jika dia bergabung dengan kekuatan lain, dia tidak akan setuju, tetapi jika aliansi yang setara terbentuk, itu bisa diterima. Banyak manfaatnya. Pertama-tama, kita bisa bekerja sama untuk melawan Istana Kebencian Panjang. Kedua, harta surga, materi, dan bumi yang dikumpulkan oleh Jie Suetian tidak kalah dengan Istana 9 King Taisang. Karena sebagian besar anggota kita adalah monster, dan mereka tidak pandai memurnikan alkimia dan memurnikan peralatan. Mereka telah mengumpulkan banyak harta untuk waktu yang lama. Dengan dukungan kekayaan ini, Taois Sulang pasti akan dapat kembali ke kekuatan puncaknya sesegera mungkin, tanpa takut dikejar oleh Istana Kebencian Panjang, dan bahkan kembali. Selain itu, Taois Sulang dan Bisuetian membentuk aliansi yang setara, sepenuhnya bebas, dan aku tidak akan mengganggu hubungan dengan Istana 9 King tertinggi. Petik 2. Bielin berkata perlahan, syaratnya sangat sederhana, yaitu membentuk aliansi dengan Sulang, dan ketika Sulang mendapatkan kembali kekuatan tempurnya, mereka akan menghadapi Istana Changhen bersama-sama dan membunuh Changhen Si. Mengenai pertempuran reinkarnasi, kita akan membahas hal-hal yang berbeda di masa depan. Tidak kalah dengan kekayaan Istana King 9 tertinggi. Syaratnya sulit untuk ditolak, tapi bagaimana aku tahu kalau kamu berbohong? Sulang mendengarkan kata-kata Bielin, dan sudut mulutnya berkedut, jika niat awalmu adalah untuk berurusan denganku, apa yang harus kulakukan dengan kondisi ini yang melumpuhkanku? Aku bisa menunjukkan kepadamu ketulusanku terlebih dahulu. Bielin menjawab, harta karun surga dan bumi ini pasti akan memuaskanmu. Bagus, kalau begitu berikan padaku sekarang. Sulang mengangguk, jika aku menerimanya, itu berarti setuju untuk bersekutu denganmu. Baiklah, aku akan memberikannya padamu sekarang. Bielin bekerja keras dan cepat-cepat memasukkan berbagai harta karun yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun ke dalam cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Sulang. Berbaring, sebanyak itu, ini hampir sama bagusnya dengan setengah dari yang diberikan Santai King. Sulang melihat harta karun dan sumber peri di cincin penyimpanan, dan dia terkejut. Ini hanya sebagian. Bielin tersenyum dan berkata, selama Yang Mulia setuju untuk bersekutu dengan Biksu Etian, akan ada persediaan harta surga, materi, dan bumi yang stabil. Testut, seru Sulang, syaratmu begitu murah hati, apakah kamu takut aku akan menelan materi dan menyesalinya? Apakah kamu pikir aku takut? Bielin bertanya balik, baik ekspresi verbal maupun temperamennya mengungkapkan kepercayaan diri dan kesombongan yang kuat. Cukup sederhana, baiklah, aku setuju dengan syaratmu. Sulang mengangguk, dan menerima cincin penyimpanan itu. Buatlah aliansi dengan Jade Bloodhavenmu, dan hadapi Istana Changhen bersama-sama dan bunuh Changhen Si. Sejak pertempuran dengan Jing Yuanbai, Sulang telah memasukkan Istana Changhen sebagai kekuatan musuh. Hanya saja basis kultivasinya saat ini tidak cukup tinggi, dan kekuatan tempurnya tidak cukup kuat. Namun, Changhen Si misterius dan tidak dapat diprediksi. Kalau tidak, Sulang pasti sudah menelepon pintu ke Xingxi untuk menanyakannya. Dan sekarang, setelah membentuk aliansi dengan Bisuetian, dia tidak hanya mendapatkan banyak harta alam, tetapi dia juga mendapatkan seorang pembantu untuk menghadapi Istana Kesedihan Abadi. Kenapa tidak? Dalam hal ini, perjanjian telah ditetapkan. Bielin tersenyum cerah, silakan pergi ke Jie Suetian untuk menerima lebih banyak harta surga, material, dan bumi, dan segera pulihkan puncaknya. Tunggu, Yu King, yang telah lama terdiam, tiba-tiba berkata, Yo. Apa yang terjadi? Takut aku akan merebut sulangmu. Jangan khawatir,
Aku hanya ingin bersekutu dengan Sulang, aku tidak ingin menikahi Sulang. Biyelin menatap gadis-gadis seperti Yuking dan Chu Xiaobei, dengan sedikit keceriaan di sudut mulutnya. Suara berbisik, tentu saja kami lega. Jangan bilang kau tidak mau, bahkan jika kau ingin menikahi keluargaku Sulang, kau tidak memiliki kemampuan itu. Chu Xiaobei mendengus dan berbalik kembali ke Biyelin. Biyelin salah paham bahwa Yuking adalah wanita Sulang, yang membuatnya merasa tidak nyaman dan malu. Pada saat ini, Biyelin menggoda berkali-kali, dan tentu saja Chu Xiaobei tidak bisa menahannya. Haha, aku menyerah, maaf, aku menyerah. Melihat Chu Xiaobei marah, Biyelin meminta maaf saat senyum Sulang berangsur-angsur memudar. Chu Xiaobei mendengus dan berhenti menatap Biyelin. Kalau begitu, Taois Yuking. Biyelin menatap Yuking, apakah kamu keberatan? Ya, seperti itu. Kamu, Bisuetian, sebaiknya tidak berperang dengan istana Changhen. Setidaknya, sebelum perang reinkarnasi, jangan berperang, kamu tahu alasannya. Selain itu, Taois Sulang membutuhkan banyak harta surga, material, dan bumi untuk pulih dari luka-lukanya. Aku harap kamu tidak mengingkari janjimu. Yuking berkata kepada Biyelin dengan sangat serius, akhirnya, kita juga akan pergi ke Istana Sembilan King, dan kita juga akan membentuk aliansi dengan Taois Sulang. Pernyataan ini keluar, Biyelin terkejut sejenak, dan berkata bahwa Yuking menganggap Sulang begitu serius. Teman Sulang, namun, Yuking telah berbalik untuk melihat Sulang, aku ingin membentuk aliansi denganmu atas nama Istana Sembilan King tertinggi, oke. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sulang mengangguk dan tersenyum, selama itu tidak membiarkanku bergabung dengan Istana Sembilan King tertinggi. Oke, ini adalah tanda dari Istana Sembilan King tertinggi, terimalah. Yuking juga mengangguk, mengeluarkan tanda dari alam semesta kehidupan dan menyerahkannya kepada Sulang. Terima kasih. Sulang mengambil tanda itu dan melihat bahwa itu adalah tanda giok komunikasi khusus yang terbuat dari bahan tak bertuhan. Namun, hanya ada satu orang yang bisa dihubungi di atas, yaitu Yuking. Setelah melihatnya sebentar, Sulang menyimpannya di ruang penyimpanan. Chu Xiaobei dan yang lainnya tidak keberatan dengan ini, mereka juga tahu bahwa Sulang telah memperoleh banyak manfaat dari Istana Sembilan Tertinggi King. Jadi, bagaimana kalau pergi ke Biksuetian sekarang? Biyelin bertanya ketika Sulang telah menerima token Yuking. Ayo pergi. Sulang mengangguk tajam, lalu meletakkan Istana Kaisar Pengejar Jiwa ke dalam ruang penyimpanan. Teman Sulang, aku sudah mengganggumu begitu lama, dan aku harus mengucapkan selamat tinggal. Yuking memberi hormat pada Sulang dan mengucapkan selamat tinggal. Jangan, Guliang Yuking, ronde mahjong kita belum selesai. Chu Xiaobei dan yang lainnya segera berkumpul, sangat enggan meninggalkan Yuking. Aku juga ingin terus bermain mahjong. Yuking tersenyum, tetapi guru sudah mendesak, aku harus membawa obat kembali kepadanya. Itu saja, Jiruk Sue cemberut, baiklah, kami akan datang ke Istana Taisang Jiuking untuk mencarimu bermain di lain hari. Sangat disambut, Istana Sembilan King tertinggi pasti akan menerimamu dengan standar tertinggi. Yuking tersenyum senang, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Chu Xiaobei dan yang lainnya sebelum pergi. Chu Xiaobei dan yang lainnya tampaknya kehilangan minat untuk bersenang-senang, dan mereka semua menyatakan niat mereka untuk memasuki alam semesta kehidupan Sulang untuk mundur. Sulang membawa mereka semua ke alam semesta dantian. Yuking selalu bersikap acuh tak acuh. Aku tidak menyangka dia memiliki sisi seperti itu. Biyelin menatap punggung Yuking yang sudah pergi, dan semakin yakin bahwa Yuking dan Sulang memiliki hubungan yang tidak biasa. Ayo pergi. Sulang menatap Biyelin, aku akan mengantarmu. Apa, kau mengantarku? Biyelin terkejut, dengan basis kultivasimu saat ini, aku khawatir kecepatannya tidak secepat milikku. Haha, Sulang tersenyum tipis, kau akan tahu sebentar lagi, kecepatanku tidak cepat. Oke, kalau begitu, aku merepotkanmu. Biyelin tidak banyak bertanya, dan langsung setuju. Kau masuklah. Sulang terlempar keluar dari Istana Kaisar Pengejar Jiwa dan membuka penghalang. Biyelin terbang ke Istana Kaisar Pengejar Jiwa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Segera, memegang Istana Kaisar Pengejar Jiwa, Sulang langsung menggunakan pengiriman klon dan penggantian klon untuk mencapai perbatasan paling selatan dari pengasingan. Menyelesaikan semuanya, dia mengguncang Istana Kaisar Pengejar Jiwa di tangannya, keluarlah, Biyelin,
hanya itu. Bagaimana mungkin, aku belum duduk. Suara Bielin yang tidak dapat dipercaya terdengar. Dia memang baru saja duduk di kursi dan belum duduk. Namun, dia masih dengan cepat meninggalkan istana kaisar pengejar jiwa dan muncul di depan Sulang. Segera setelah itu, dia tercengang. Ini benar-benar perbatasan selatan. Masuk akal jika ini juga wilayah surga Gyokku. Astaga, bagaimana kamu melakukannya? Apakah ada formasi teleportasi yang begitu jauh di bawah langit? Bielin menatap lingkungan yang samar-samar dikenalnya di sekitarnya, tercengang karena terkejut. Benarkah? Kalau tidak, bagaimana aku bisa datang ke sini? Sulang mengernyitkan sudut mulutnya dan tersenyum tipis. Tidak lagi, tolong pimpin jalan. Bagus, Bielin adalah orang yang lugas, dan tidak akan berjuang dengan masalah untuk waktu yang lama. Dia tidak menunda-nunda dan segera memimpin jalan. Sulang segera mengikuti Bielin ke selatan. Segera, keduanya terbang dengan kekuatan penuh sesekali dan sesekali menggunakan beberapa susunan teleportasi yang diatur oleh langit darah giok. Setelah 1 jam, keduanya tiba di kediaman Biksu Etian. Kemudian, Sulang melihat awan biru menutupi langit dan hamparan bangunan terapung yang luas. Gayanya kasar tetapi megah dan luas, memberi orang kesan kuno dan liar. Beberapa bangunan kasar membuat Anda tertawa. Melihat Sulang mengagumi arsitektur Biksu Etian, Bielin tersenyum. Bangunan yang sangat megah. Sulang mengangguk penuh penghargaan, sepertinya Anda pasti memiliki seorang arsitek ulung di langit. Bukan itu, saya yang membangun gedung-gedung ini. Bielin menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi itu dimodelkan berdasarkan kompleks bangunan lain. Kompleks bangunan lain, Sulang mengangkat alisnya, di tempat pengasingan, sebuah bangunan yang cocok untuk kelompok monster, ini pasti yang terbaik. Bukan bangunan di tempat pengasingan. Bielin menggelengkan kepalanya lagi, itu arsitektur alam semesta yang tak terbatas, saya berasal dari alam semesta yang tak terbatas. Sulang terkejut sekarang. Alam semesta tak terbatas. Kau datang dari alam semesta tak terbatas. Sulang terkejut, itu kebetulan, aku juga datang dari alam semesta tak terbatas. Pada saat ini, Sulang benar-benar merasa ingin bertemu dengan sesama penduduk desa. Dan dia adalah orang yang baik hati, bukan tipe orang seperti Jing Yuanbai yang menyimpan senjata dingin di belakang punggungnya. Benarkah? Bielin juga bertanya dengan heran, kamu dari mana? Ini adalah pertama kalinya dia melihat Sulang seperti ini. Meskipun basis kultivasinya tidak terduga, dia tetap berasal dari alam semesta yang tak terbatas. Saya dari Xinghai Dayu. Sulang tersenyum dan berkata, itu tempat yang kecil, bahkan bukan level yang tidak bertuhan. Wilayah Xinghai, saya belum pernah mendengarnya. Mungkin itu daerah sudut yang kecil. Bielin berpikir sejenak, tidak ada tempat seperti Xinghai Dayu dalam ingatannya. Bagaimana denganmu? Sulang bertanya lagi, kamu dari mana? Benua Tianting. Bielin mengucapkan kata demi kata, suasana hatinya tampak sedikit buruk. Benua Tianting. Sulang tersenyum gembira, salah satu dari 4 benua setelah alam batas yang rusak. Kamu berasal dari sana. Bielin berbeda dari pedang Guangming Asafir. Dia diasingkan di era reinkarnasi ini. Meskipun dia telah tinggal di sini selama lebih dari 1 miliar tahun. Namun dengan garis waktu alam semesta yang tak berujung, hanya beberapa ratus ribu tahun yang telah berlalu. Bielin pasti sangat paham dengan status quo alam tak terbatas. Jauh lebih baik daripada keberadaan kuno Asafir, yang kehilangan sebagian besar ingatannya. Ya, aku dari benua Tianting, aku tidak menyangka kau tahu ini. Bielin mengangguk, ya, tingkat kultivasimu sangat tinggi, bahkan jika kau lahir di tempat terpencil, kau pasti berpengetahuan luas. Pengetahuanku, aku khawatir tidak seluas dirimu. Sulang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, bisakah kau ceritakan tentang situasi alam tanpa batas saat ini ketika kau tinggal di pengasingan? Aku hanya tahu sedikit tentang benua Tianting. Bielin tersenyum pahit, karena aku tidak pernah meninggalkan kurungan benua Tianting. Bagaimana menurutmu? Sulang mengangkat alisnya, benua Tianting terisolasi dari dunia, tidak dapat bepergian ke benua lain. Tepat sekali. Benua Tianting adalah penjara sungguhan. Ada banyak binatang suci, unicorn hanyalah salah satunya. Shenlong, Phoenix, Xuanwu, Bifang, Baize, Kunpeng, semuanya adalah bahan-bahan yang dipelihara. Bielin berkata dengan ringan,
tetapi isi kata-katanya mengerikan. Apa-apaan ini? Sulang menarik napas dalam-dalam, berbagai binatang mistis yang sangat kuat ternyata adalah bahan yang dipelihara. Dari tubuh Bi Yelin, orang bisa melihat betapa kuatnya kekuatan benua Tianting. Kekuatan para dewa, naga, dan burung phoenix itu benar-benar universal mencapai tingkat tak bertuhan. Tetapi itu adalah keberadaan yang sangat kuat, dan jumlahnya sangat besar sehingga menyebar ke seluruh benua Tianting, tidak ada perlawanan terhadapnya, dan itu dipelihara. Keberadaan macam apa yang bisa memiliki tulisan tangan yang begitu mengerikan? Apakah kamu tahu siapa yang memelihara binatang buas? Sulang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku tidak tahu. Ada seekor unicorn yang telah berlatih secara diam-diam ke tingkat tak bertuhan Jiudu, tetapi ditemukan oleh seorang pria misterius dan ditelanjangi hidup-hidup di dalam gua. Ketika Bi Yelin mengatakan ini, pupil matanya menyusut seperti jarum, dan napasnya menjadi lebih cepat. Jiudu tidak memiliki tingkat dewa, dan seolah-olah itu adalah daging ikan. Jika kau bisa melakukan hal seperti itu, orang misterius itu setidaknya berada di level kuasi primer. Sulang terkejut, juga, unicorn itu, bukankah seharusnya itu milikmu? Tetua, suara Bi Yelin dingin, setelah para tetua meninggal, aku dibuang ke sini. Aku tahu ini sebenarnya adalah perlindungan bagiku. Itu saja, ini adalah tempat pengasingan yang sangat menyeramkan bagi makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta yang tak terbatas. Tetapi bagi benua Tianting, tempat ini telah menjadi tempat yang lebih aman dan lebih baik. Sulang tidak dapat menahan perasaan, aku mengerti betapa kejamnya benua Tianting. Aku akan membalas dendam. Atas nama unicorn, kembalilah ke alam semesta yang tak terbatas, dan balas dendam. Bi Yelin menatap langit, dengan kebencian yang tak terbayangkan dan niat perang di matanya. Tidak mudah untuk kembali ke benua Tianting. Hanya kembali ke alam semesta yang tak terbatas sangat sulit. Sulang menghela napas, akhir-akhir ini, aku telah mencari aliran turbulen di setengah tempat pengasingan, dan aku bahkan belum menemukan satu pun ikal Xuanwu yang hilang. Kau ingin menemukan Xuanwu yang hilang. Benda itu tidak muncul dalam banyak kali reinkarnasi. Bi Yelin tersenyum pahit, aku pernah berharap untuk menemukan Xuanwu yang hilang, bahkan jika itu hanya tulang. Oh, kalau begitu kau dapat memenuhi keinginanmu sekarang. Sulang tertawa dan mengeluarkan tulang Xuanwu yang hilang dari ruang penyimpanan. Kerangka Xuanwu yang hilang diperoleh dari tangan Qi Yun. Setelah menyempurnakan gerbang pengasingan, masih ada beberapa yang tersisa, dan Sulang telah menyimpannya di ruang penyimpanan, berharap untuk menggunakannya saat menyempurnakan gerbang pengasingan terbalik. Namun, Bi Yelin melihat tulang-tulang di tangan Sulang, dan tiba-tiba tampak tidak percaya. Sudah kubilang, Xuanwu yang hilang sudah tidak muncul dalam banyak kali reinkarnasi. Dia tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya, baiklah, jangan gunakan tulang yang patah untuk berbohong padaku. Tulang yang patah ini benar-benar kerangka Xuanwu yang hilang. Apa kau tahu kenapa aku muncul di pengasingan? Karena aku datang atas inisiatif untuk menemukan Chu Xiaobei dan yang lainnya. Sulang tersenyum tipis, kerangka Xuanwu yang hilang ini adalah sisa-sisa saat aku menyempurnakan gerbang pengasingan. Kau berinisiatif untuk datang ke pengasingan, untuk menemukan wanitamu. Ya Tuhan, kau adalah orang pertama yang pernah kulihat yang berinisiatif untuk diasingkan, dan kau juga orang yang pernah kulihat dengan cinta dan keadilan yang paling besar. Bi Yelin tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, tidak heran wanita dingin Yuking itu begitu protektif padamu. Aku dan Yuking tidak bersalah. Sulang mengangkat bahu tak berdaya. Aku mengerti, yang kuat, tidak peduli berapa. Banyak wanita yang tidak bersalah. Bi Yelin tersenyum, lalu mengambil kerangka Xuanwu yang hilang yang diserahkan Sulang. Begitu tulang-tulangnya mulai terbentuk, dia langsung merasa sedikit aneh. Bi Yelin telah menangani harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia merasakan perasaan ini. Mungkinkah itu kekuatan waktu? Mata Bi Yelin berbinar, dan dia segera fokus menyelidiki. Namun, dia hanya bisa merasakan napas aturan waktu, tetapi dia tidak bisa melihat, menyentuh, atau memahaminya. Bagaimana? Sulang bertanya dengan harapan bahwa jika Bi Yelin memahami aturan waktu, dia mungkin bisa belajar sendiri. Tidak mungkin. Aturan waktu bukanlah sesuatu yang bisa aku jelajahi sama sekali. Bi Yelin tampak sedih dan mengembalikan tulang-tulang Xuanwu yang hilang kepada Sulang. Kau ambil saja, aku punya banyak di sini. Sulang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak kecewa.
Aturan waktu sangat mudah dipahami. Pada awalnya, dia menggunakan jiwa yang terbakar untuk memasuki kondisi pencerahan, dan dia tidak mendapatkan petunjuk apapun. Kalau begitu aku akan menerimanya. Terima kasih, Taois Sulang. Biyelin dengan tulus berterima kasih kepada Sulang. Ayo pergi ke perbendaharaan surga darah giok dan pilih bahan-bahan surgawi dan harta bumi yang bisa kau gunakan. Bagus, Sulang mengangguk, dan mengikuti Biyelin ke sebuah bangunan terapung besar di langit. Dengan cepat, keduanya menginjakkan kaki di tanah bangunan terapung itu. Bawahanku telah melihat Tuan Qingting. Aku telah melihat tamu. Sekelompok penjaga kelas Dewa Semu dari rumah harta karun memberi hormat kepada Biyelin dan Sulang. Bangun, pergilah untuk membuka rumah harta karun. Aku ingin mengambil sesuatu. Ekspresi dan suara Biyelin sangat acuh tak acuh, seperti Ratu Es. Ya, sekelompok bawahan yang setengah tak bertuhan segera berlari untuk membuka formasi dan pembatasan rumah harta karun. Sulang meliriknya, dan dia bisa tahu sekilas bahwa orang-orang ini sama sekali bukan manusia. Mereka semua adalah monster dengan garis keturunan yang luar biasa, sehingga mereka dapat berkultivasi ke tingkat setengah tak bertuhan. Testut, jika ini terbunuh, berapa banyak material yang harus diperoleh? Ahem. Ini adalah bawahan Biyelin, lupakan saja. Duo Sulang melirik monster setengah tak bertuhan itu, dan secara otomatis mengklasifikasikan mereka ke dalam berbagai material di dalam hatinya. Formasi dan larangan itu dengan cepat membuka pintu. Silakan, Biyelin mengulurkan tangannya dan mengundang Sulang masuk. Silakan, Sulang tersenyum sopan, lalu berjalan menuju pintu rumah harta karun. Tetapi pada saat ini, Tuan Qingting, tunggu sebentar. Teriakan mendesak terdengar, lalu sesosok tubuh terbang di depan Sulang dan Biyelin, menghalangi jalan mereka. Sulang melihat bahwa pengunjung itu ternyata adalah Mokun Kincengan. Kincengan, apa urusanmu? Biyelin menatap Kincengan dan bertanya dengan samar. Meskipun dia kecewa dengan Kincengan, dia adalah bawahan lama selama bertahun-tahun, jadi dia terlalu banyak bertanya padanya. Tuan Qingting, orang ini adalah pembunuh yang membunuh tetua Jing Yuanbai. Mengapa kamu memperlakukannya sebagai tamu dan membawanya ke rumah harta karun? Kincengan melirik Sulang dengan ekspresi pahit di wajahnya, lalu menatap Biyelin dengan wajah bingung, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Sebelum dia melaporkan kasus jahat itu, dia sudah menduga Biyelin akan membunuh Sulang dan membalaskan dendam Jing Yuanbai dan dirinya. Namun, Kincengan tidak pernah menyangka bahwa dia akan menunggu hasil seperti itu. Hasil seperti ini, bukankah itu seperti merobek lukanya dan kemudian menaburkan garam di atasnya? Dia sama sekali tidak bisa menerima hal seperti itu. Mendengar ini, para pembangkit tenaga listrik tingkat semi tanpa dewa di sekitarnya segera menatap Biyelin dan Sulang dengan wajah terkejut. Jing Yuanbai adalah salah satu veteran terkuat mereka di langit darah biru. Bahwa Sulang membunuh veteran Jing Yuanbai, tetapi dia dianggap sebagai tamu kehormatan oleh Biyelin, itu tidak masuk akal. Kapan keputusan yang aku buat akan memiliki ruang untuk paruhmu? Biyelin mengerutkan kening. Kincengan, aku memintamu untuk menjaga stasiun, mengapa kamu meninggalkan posmu tanpa izin? Tuan Qingting, Sulang ini, dia membunuh Tuan Jing Yuanbai dan menghina bawahannya, biarkan mereka berlutut untuknya. Bukankah kau mencari keadilan untuk bawahanmu? Bukankah ini yang disebut keadilan? Tuan Biyelin, ada apa denganmu? Apakah kau bingung dengan metodenya? Petik 2 petik 2. Kincengan menunjuk Sulang, wajahnya penuh dengan kebencian, dan mulutnya berlumuran air liur, dan dia tidak sabar untuk bergegas menggigit Sulang. Dan dia mengucapkan kata-kata ini. Para kelas kuasi tanpa dewa itu tiba-tiba menjadi lebih terkejut. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Lalu Sulang membunuh tetua Jing Yuanbai dan memaksa tetua Kincengan untuk berlutut, sementara Tuan Biyelin masih melindunginya. Apakah mataku silau atau otakku rusak? Mengapa aku melihat beberapa pemandangan yang luar biasa? Aku curiga aku sedang bermimpi. Petik 2 petik 2. Para monster kuasi tanpa Tuhan itu menatap Kincengan, Sulang, dan Biyelin dengan tercengang, dan mereka hampir meragukan diri mereka sendiri. Tuan Biyelin, tidak apa-apa jika anak ini mempermalukan saya, tetapi dia membunuh veteran Jie Suetian kita. Apakah Anda benar-benar ingin bersikap acuh tak acuh dan bahkan memperlakukannya sebagai tamu kehormatan? Kincengan menggertakkan giginya dan berkata, seluruh tubuhnya gemetar karena popularitas.
Qin Chengan, saya tahu Anda bingung. Bielin masih tampak acuh tak acuh, saya bisa menjelaskannya kepada Anda setelah kejadian itu. Tidak, Tuan Bielin, saya ingin mendengar sekarang, mengapa Anda memperlakukan anak ini dengan baik meskipun ada kebencian yang mendalam. Qin Chengan menatap Sulang dengan mata merah darah, tampak seperti anjing gila yang enggan. Kelas kuasa Nogat lainnya juga melemparkan mata yang curiga dan ingin tahu, dan ingin mendengar apa yang sedang terjadi. Itu bagus. Karena Anda ingin mendengarkan sekarang, jangan salahkan saya karena tidak menyelamatkan muka Anda. Qin Chengan, apakah Anda tahu bahwa identitas asli Jing Yuanbai adalah agen rahasia yang dikirim oleh Istana Kesedihan Abadi ke Bisuetian kita? Apakah kamu tahu bahwa kamu selalu tertipu, dan kamu bahkan tidak tahu bahwa jaringan intelijen yang kamu kendalikan telah disusupi sepenuhnya? Apakah kamu tahu bahwa informasi yang kamu berikan kepadaku terakhir kali semuanya salah? Bielin menatap Qin Chengan dengan tatapan dingin, apakah kamu tahu bahwa terakhir kali kamu mengajukan keluhan, aku tahu segalanya tentang itu. Serangkaian pertanyaan retoris menyebar ke seluruh pulau terapung rumah harta karun. Setiap kali Qin Chengan mendengar sebuah kalimat, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan wajahnya sepenuhnya tertutup oleh kengerian dan ketidakpercayaan. Dan orang-orang di sekitarnya yang berada di level setengah dewa mendengarkan, dan menatap Qin Chengan dengan tercengang. Qin Chengan, seorang veteran yang mereka hormati, sembah, dan anggap sebagai dewa, sangat tidak tertahankan. Jangan, ini tidak benar. Jing Yuanbai adalah veteran Jiexuetian, veteran yang ada saat Jiexuetian didirikan. Bagaimana mungkin dia dari Istana Kebencian Panjang? Tidak mungkin, Tuan Bielin, jangan berbohong. Padaku, juga, aku sangat mengenal bawahanku, bagaimana mereka bisa membodohiku. Mereka hanya sekelompok sampah. Terakhir kali aku melihat Sulang, bajingan ini, aku benar-benar dipermalukan olehnya. Aku tidak menambahkan minyak dan kecemburuan. Petik 2 petik 2. Qin Chengan terhuyung mundur karena tidak percaya, dan membela dirinya dengan sangat menyakitkan. Jika kata-kata Bielin semuanya benar, Qin Chengan akan segera hancur. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang mampu membelinya di seluruh langit darah giok. Bahkan jika dia tetap hormat karena kekuatannya, dia pasti akan membencinya di hatiku. Lihat saja beberapa penjaga monster tingkat dewa di sekitarmu. Mata mereka sudah berkilat sedih dan jijik. Aku tidak ingin menjelaskannya untuk kedua kalinya. Bielin sama sekali tidak mendengarkan alasan Qin Chengan, dan berkata dengan acuh tak acuh, dekat denganmu selama bertahun-tahun kerja keras dan tidak ada penghargaan, aku tidak akan menghukummu, mari kita mundur. Jangan, Tuan Bielin, kamu tidak bisa melakukan ini. Seberapa banyak aku, Qin Chengan, telah melakukan untuk Bisuetian, kamu bilang aku tidak punya penghargaan. Qin Chengan penuh dengan penghinaan, sangat terpelintir, dan menunjuk Sulang dengan gemetar, apakah dia lebih penting daripada aku, kekacauan ini. Bentak, tamparan yang sangat keras di wajah hampir menyebar ke seluruh Jiexuetian. Sekelompok penjaga tingkat dewa semu menatap pemandangan di depannya dengan tercengang, Qin Chengan terbanting ke tanah oleh tamparan Bielin. Qin Chengan, teman Sulang adalah aliansi Jiexuetian, dan keberadaan yang berada di level yang sama dengan seluruh Jiexuetian. Bielin menatap Qin Chengan yang sedang berbaring di tanah, dan berkata dengan tajam, jika kamu bersikap kasar lagi, jangan salahkan aku karena tidak melindungimu. Apa, Tuan Bielin, kamu memukulku? Kamu juga mengatakan, anjing Sulang dan Bisuetian ini berada di level yang sama. Andalkan saja dia, mungkinkah dia bisa membunuhku dengan seorang bajingan yang telah jatuh ke alam? Qin Chengan menutupi wajahnya yang panas, menatap Bielin sebentar, dan Sulang sebentar, matanya dipenuhi dengan rasa malu yang luar biasa dan tak berujung. Panggil, aku bilang, jangan bersikap kasar. Bielin menghela nafas, menamparkan wajah Qin Chengan lagi, dan langsung menamparnya. Sebenarnya, dia tidak ingin melakukannya lagi, tetapi wajah Sulang jelas-jelas muram. Tamparan Bielin dimaksudkan untuk menghukum dan melindungi Qin Chengan. Sungguh, melihat pemandangan ini, Sulang tidak peduli. Namun, Qin Chengan ternyata enggan dan terbang kembali seperti anjing gila. Jangan, aku tidak yakin. Tuan Bielin, bukankah kau mengatakan bahwa dia berada di level yang sama dengan Bisuetian? Hari ini aku akan mencabik-cabik kulitnya dan membiarkanmu melihat betapa rapuhnya dia. Qin Chengan bergegas ke arah Sulang dengan panik, kekuatan memutarnya melonjak,
dan dia tampak seperti akan membunuhnya, Qin Chengan. Beraninya kau, Bielin mengangkat alisnya, dia harus melakukannya saat itu juga. Jangan hentikan dia, bukankah dia bilang aku rapuh? Aku akan biarkan dia melihat siapa yang rapuh. Ekspresi Sulang acuh tak acuh, dan nadanya samar, dan dia sama sekali tidak memperhatikan Qin Chengan. Bahkan jika Qin Chengan adalah Mo Kun, veteran Jade Heaven, dan Four Crossing Godless Grade, lalu apa? Di tangan Sulang saat ini, itu adalah ikan kecil. Matilah aku. Qin Chengan sangat gembira ketika dia melihat bahwa Sulang tidak akan membiarkan Bielin bergerak, dan kekuatan puntir yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi, dan dia pasti akan membunuh Sulang dengan satu gerakan. Melihat pemandangan ini, mata Bielin berkedip dengan cahaya. Dingin, jelas sangat marah. Tetapi Sulang menyuruhnya untuk tidak melakukan apapun, dan dia juga tidak bisa menghentikannya. Selain itu, Bielin percaya bahwa kekuatan Sulang pasti lebih dari apa yang terlihat di permukaan. Kun yang lemah, beraninya meneriakiku sampai mati. Sulang bahkan tidak repot-repot bergerak sama sekali. Dengan gerakan pikirannya, kibawaan yang tak berujung mengalir ke pedang Yutian. Saat berikutnya, sejumlah besar kekuatan memutar tingkat wudhu bergegas keluar, seperti galaksi 9 hari yang menghantam Qin Chengan. Kekuatan memutar wudhu. Bagaimana ini mungkin? Dia jelas telah jatuh ke Erdu. Ketika Qin Chengan melihat kekuatan memutar Sulang, dia langsung ketakutan. Kesombongan dan kemarahan sebelumnya telah lama terlempar dari langit, dan penyesalan yang dalam muncul di hatiku. Namun, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Kekuatan memutar Sulang secara langsung memusnahkan kekuatan memutarnya. Kekuatan memutar yang tersisa seperti mematahkan bambu, seperti pisau tajam yang memotong tubuh Qin Chengan. Jangan, Tuan Bielin, tolong. Qin Chengan merasakan krisis hidup dan mati yang kuat. Dia tahu bahwa jika dia tidak memohon belas kasihan, dia akan benar-benar mati. Teman Sulang, Bielin menatap Sulang dan hanya berteriak tanpa berkata apa-apa lagi. Aku tidak akan membunuhnya, tapi hukuman mati dikecualikan, dan dosa yang masih hidup tidak bisa lolos. Sulang tidak akan membiarkan Qin Chengan pergi begitu saja. Kun yang lemah ini telah memaksa Nana di depannya. Jika Yu Qing tidak menghentikannya, dia akan membunuh Kun yang lemah itu dan memanggangnya. Saat ini, jika kamu memanfaatkan kesempatan untuk melakukannya, bagaimana kamu bisa berhenti di situ? Bielin mengangguk setelah mendengar kata-kata Sulang dan berhenti campur tangan. Namun Qin Chengan terdistorsi dalam derasnya kekuatan yang memutar, dan tidak dapat mendengar kata-kata Bielin dan Sulang. Dia hanya bisa melihat samar-samar bahwa Bielin hanya mengucapkan sepatah kata dan tidak peduli tentang apapun. Tiba-tiba, krisis kematian yang lebih intens pecah, dan kebencian yang lebih intens muncul di hatiku. Dalam sekejap, Qin Chengan terpesona oleh kemarahan dan kebencian. Ah, Sulang, kau bajingan. Hentikan, Bielin, kau jalang, aku telah mengikutimu selama bertahun-tahun, kau tidak pernah melihatku. Ketika kau keluar, kau akan segera membawa kembali sampah, dan terus mengatakan bahwa itu adalah sekutu yang setara, akulah. Penghargaanku selama bertahun-tahun tidak ada artinya di matamu, dan kau ingin memanjakan orang lain untuk membunuhku hari ini. Kalian semua bajingan, pria dan wanita, matilah untukku. Petik 2. Wajah Qin Chengan buas, dan seluruh dirinya penuh dengan kebencian. Dia melolong keras, mengutuk keras, dan berbicara tidak jelas, membuat semua orang tercengang. Mendesis, veteran Qin Chengan memarahi penguasa Qingting seperti ini. Beraninya dia bersikap begitu kasar. Kupikir dia mungkin masuk akal sebelum aku kehilangan akal sehatku. Aku juga salah paham dengan orang ini, Qin Chengan, yang benar-benar penjahat. Ya, mereka semua mengatakan mereka tidak akan membunuhnya, tetapi mereka hanya memberinya pelajaran. Dia benar-benar tercabik-cabik. Haha, tidak apa-apa sekarang. Bahkan jika dia dibunuh oleh senior Sulang, Tuan Qingting mungkin tidak akan mengatakan apa-apa. Petik 2. Kelas kuasa Nogat di sekitarnya dan beberapa monster yang ada di sekitar untuk menonton pertunjukan membicarakannya, dan mata mereka penuh dengan penghinaan dan belas kasihan pada Qin Chengan. Pada saat yang sama, Bielin, yang dimarahi sebagai jalang, juga benar-benar marah. Karena Qin Chengan berlari untuk mencari masalah, dia menahannya lebih dari sekali dan mundur beberapa langkah.
Tetapi Qin Chengan hanya menolak untuk mundur, dan dia memalingkan wajahnya sepenuhnya saat ini. Sungguh, justru sebaliknya, tatapan mata Biyelin dingin, dan dia menatap Qin Chengan yang berteriak dengan acuh tak acuh, tanpa jejak perhatian. Menghina penguasa Qingting, apa dosa di langit sialanmu? Sulang mendecakkan sudut mulutnya, menatap monster-monster tak bertuhan di dekatnya, dan bertanya dengan ringan. Melaporkan hal ini kepada penguasamu adalah kejahatan berat. Seorang monster yang telah lama melihat Qin Chengan tidak senang menjawab. Bagaimana? Sulang menoleh untuk melihat Biyelin, apakah kamu ingin membuat pengecualian dan membiarkannya pergi? Biyelin terdiam cukup lama, dan berkata dengan lembut, ampuni dia, aku akan mengeluarkannya dari Biksu Etian, tidak lebih. Bagus, Sulang mengangguk, memberi Biyelin wajah ini. Bagaimanapun, Biyelin Hao memberinya begitu banyak harta surga dan bumi tanpa syarat, dan ada banyak harta yang menunggunya di rumah harta karun. Tentu saja, sekali lagi, kejahatan berat diampuni, tetapi kejahatan hidup tidak bisa dihindari. Dengan pikiran Sulang, semakin banyak kekuatan puntiran mengalir keluar, membungkus Qin Chengan menjadi kepompong besar yang melilit. Ah, sakit, Qin Chengan menjerit kesakitan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah menjadi bentuk aslinya, menjadi naga tinta raksasa setinggi 50.000 zang, menutupi seluruh langit-langit darah biru. Banyak kekuatan supernatural yang kuat meletus dari tubuh Qin Chengan. Namun, di bawah pengaruh sejumlah besar kekuatan puntir wudu, itu sama sekali tidak berguna. Qin Chengan terus-menerus berjuang, tetapi dipenjara oleh kekuatan distorsi, jiwa dan dagingnya terdistorsi, dan bahkan berubah menjadi darah dan kekuatan jiwa untuk melarikan diri. Ini hanyalah siksaan yang paling mengerikan bagi kelas yang tidak bertuhan. Sulang, dasar bajingan, kau harus mati. Kau memiliki kemampuan untuk menekan kekuatanmu ke tingkat sidu dan melawanku. Dengan kekuatan puntir wudu untuk menindas orang, sungguh pahlawan kau. Jeroan anjing, lepaskan aku, pria dan wanita, kalian semua akan mati. Biyelin, dasar jalang. Petik 2 petik 2. Qin Chengan benar-benar tidak bisa berkata-kata seperti orang gila, terus-menerus berkata-kata. Karena dia merasa sudah mati. Karena kamu akan mati, keluarkan semua kesedihan di hatimu. Kakak, Molu datang ke sisi Biyelin pada suatu saat. Mendengarkan makian Qin Chengan, alisnya berkerut dalam, dan dia ingin menutup kelima indranya. Biarkan dia pergi. Setelah kejadian hari ini, dia bukan lagi orang yang menyebalkan bagiku. Biyelin berkata dengan ringan, jika dia berani melakukan kejahatan lagi, bunuh saja dia. Ya, saudari, Molu mengangguk, bermaksud berkata, itu, Sulang. Ya, Biyelin mengangguk dan tersenyum, sekutu kita, Taois Sulang. Wajahnya terlihat bagus, hanya saja bentuk tubuhnya tidak terlalu bagus, terlalu halus. Molu menepuk lengan kirinya yang berotot dan setebal paha dengan tangan kanannya, dan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Kau memandang rendah orang lain, dan mereka tetap memandang rendah dirimu. Biyelin berkata dalam hati, lihatlah otot-ototmu, apakah itu yang seharusnya dimiliki seorang gadis? Ini kekuatan, ini yang disebut estetika. Molu mendengus, lalu dengan sangat narsis menyentuh lengan dan otot perutnya. Petik 2 petik 2. Sulang di samping benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ketika Molu muncul seperti itu, dia hampir kehilangan minatnya untuk menyiksa Qin Chengan. Tapi, katakanlah kau harus melakukannya. Setidaknya biarkan Qin Chengan merasakan apa yang lebih baik daripada hidup daripada kematian sebelum melepaskannya. Selanjutnya, di bawah siksaan Sulang, Qin Chengan, yang berubah menjadi kun raksasa, membusuk dan retak, seolah-olah dia telah menjadi ikan mati dengan kulit dan tulang. Kekuatan darah yang mengerikan memenuhi langit, tetapi itu membuat beberapa monster yang menonton pertunjukan itu mengambil beberapa yang murah. Secara bertahap, Qin Chengan sekarat, dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Dia bahkan tidak bisa mengatakan apapun untuk bersumpah. Tentang itu, setelah lebih dari 10 detik, dia akan mati. Sulang memantau keadaan Qin Chengan, dan menyingkirkan tangannya tepat waktu. Tetapi melihat sejumlah besar kekuatan memutar menghilang, Qin Chengan, yang menutupi langit, juga jatuh, darah jatuh dari langit seperti air terjun. Apa yang terjadi? Dia tidak membunuhku. Qin Chengan melepaskan diri dari cakar Sulang, dan mentalitasnya yang tersisa dipenuhi dengan ketidakpercayaan, guling. Sejak saat itu,
kau telah memutuskan hubungan dengan Bisuetian, melakukan beberapa kejahatan lagi, dan mati. Biyelin melambaikan tangannya, kekuatan memutar berayun keluar, dan langsung menerbangkan kincengan yang ketakutan. Dalam sekejap, kincengan dibawa pergi sejauh miliaran mil, dan jatuh ke tanah, menghancurkan pegunungan. Dalam sekejap, darah yang mengalir membentuk sungai, melintasi gunung dan sungai. Aku benar-benar tidak mati. Hahaha, aku tidak mati, hahaha. Anjing sulang, bajingan Biyelin, jika kau tidak membunuhku hari ini, aku akan kembali untuk membalas dendam suatu hari nanti. Petik 2. Petik 2. Ketidakpercayaan kincengan berubah menjadi kejutan, dan segera dengan kebencian yang tak berujung, dia berjuang untuk terbang ke tengah hutan belantara. Dia akan pergi ke istana Changhen, dan bergabung dengan Chang Henzi. Di langit berdarah, melihat seorang veteran disiksa dan diusir dari Bisuetian. Monster yang tak terhitung jumlahnya mendesah dan gemetar pada saat yang sama, merenungkan apakah mereka telah melakukan kesalahan. Para agen rahasia dari Istana Kebencian Panjang, atau mata-mata dari pasukan lain menggigil, karena takut mereka akan ditarik keluar untuk disiksa sampai mati. Alun-alun di luar perbendaharaan Langit Giok. Saya minta maaf, membiarkan Anda mengalami hal seperti itu segera setelah Anda datang. Biyelin menarik napas dalam-dalam dan meminta maaf kepada Sulang. Tidak apa-apa, dia telah menerima hukumannya. Sulang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu menatap Molu, ini. Sebenarnya, dia sudah memeriksa informasi Molu dengan panel properti. Mengetahui bahwa gadis aneh dengan penampilan yang cantik dan sosok yang meledak, ini adalah tanduk panjang dengan darah naga hitam. Ini Molu, saudara perempuanku. Biyelin memperkenalkan, ini Sulang, sekutu. Saya telah melihat senior Sulang. Molu membungkuk kepada Sulang dengan sungguh-sungguh. Sulang juga tersenyum sebagai balasannya, dan kedua belah pihak telah bertemu dengan sangat sederhana. Ayo pergi, saatnya untuk melihat ke dalam rumah harta karun. Biyelin tersenyum, Molu, silakan dan pimpin jalan. Ya, kakak, Molu memiliki ekspresi yang sopan. Jika bukan karena sosoknya yang terlalu eksplosif, dia benar-benar cukup manis untuk menjadi manusia. Segera setelah itu, Sulang dan Biyelin mengikuti Molu ke rumah harta karun Langit Darah Giok. Ini adalah ruang independen, penghalang ruang sangat kuat, sebanding dengan penghalang alam semesta kehidupan tingkat wudhu tanpa dewa. Ada banyak harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya di ruang angkasa. Harta karun surga dan bumi ini tak terhitung banyaknya, tergantung di angkasa tanpa gravitasi, berputar perlahan seperti nebula. Ada yang berantakan, tolong jangan pedulikan. Biyelin menunjuk semua harta karun itu dan berkata, jika Dawis Sulang membutuhkan sesuatu, kau bisa mengambilnya sendiri. Tidakkah kau menggunakan benda-benda ini? Sulang tidak langsung melakukan apapun, tetapi bertanya. Ya, pemanfaatan harta surga, material, dan bumi oleh para monster sangat rendah. Berbicara tentang alkimia, kau bisa melakukannya, tetapi tidak ada seorang pun yang mencapai tingkat tak bertuhan. Berbicara tentang alat pemurnian, kami bisa memurnikan, tetapi kami semua memurnikan prajurit kaisar kelahiran. Efek terbesar dari mendapatkan harta surga, material, dan bumi adalah untuk mengintegrasikannya ke dalam pasukan kaisar. Tetapi ada batasan pada material yang dapat dimasukkan ke dalam prajurit kaisar yang bernama asli. Kami tidak pernah menggunakan material ini. Molu menjawab Sulang sebagai ganti Biyelin, jadi, silakan gunakan senior Sulang. Aku mengerti. Kalau begitu, aku menginginkan semua benda ini. Sulang mengangguk, lalu dengan lambaian tangannya yang besar, dia langsung memasukkan semuanya ke dalam ruang penyimpanan. Suasana hening. Biyelin dan Molu tercengang. Mereka mengira Sulang mungkin akan mengambil sebagian, atau sebagian besar. Namun, dia tidak menyangka Sulang akan mengambil semuanya sekaligus. Ada pertanyaan. Sulang menatap keduanya dan tersenyum tipis. Molu menatap Biyelin, matanya seolah berkata, apakah kamu ingin menidurinya? Tidak masalah, karena Taois Sulang bisa menggunakannya, itu lebih baik. Biyelin menghentikan Molu dengan matanya, lalu mengangguk ke arah Sulang.